Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para pemirsa yang budiman, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, semuanya yang dimuliakan Allah. Semoga semua sehat, semuanya bahagia bersama keluarga, dan dimudahkan dalam segala urusan. Untuk kali ini kita ingin bincang-bincang saja ya. Di masyarakat itu ada berbagai tingkatan orang. Ya, saya itu kan mengamati ya di lingkungan kita, di kelompok-kelompok. Ya, ya kalau orang itu satu persatu semuanya merasa pinter. Ya, semuanya merasa bisa, semua merasa pinter, semua berpendapat. Ya boleh saja ya merasa gitu ya. Ya ini adik-adik, mbak-mbak, mas-mas ini sering merasa gitu enggak? Merasa pinter sendiri, benar sendiri, ya, ya seperti itu. Banyak sekali, ya sehingga ada istilah itu yang bermacam-macam ya istilah dalam sehari-hari. Tong kosong bunyi nyaring. Meskipun begitu, saya merasa pinter. Sehingga kadang sulit untuk memberi penjelasan kepada orang-orang tertentu. Jadi tingkatannya itu orang-orang itu eh, ada yang istilahnya orang itu apa ya jahlu, jahlu itu kebodohan, tidak mengetahui tapi ya sering sok tahu gitu ya. Tapi dia tidak mengetahui sama sekali, ya tidak mengetahui itu bodoh, ya, kebodohan. Ada nggak ya di lingkungan kita yang seperti itu? Ya, karena tidak sekolah, tidak belajar, tidak mengaji, ya tidak menggunakan pikirannya dengan baik, ya, berdasarkan prasangka-prasangka diri saja. Ya, itu tiba di tingkat kebodohan. Ya, tentu saja di kebodohan ini juga bertingkat-tingkat. Ada yang memang betul-betul tidak tahu sama sekali, ya, bodoh. Ya maaf saja ya dengan kata bodoh itu ini baru menunjukkan tingkatannya. Ya, ada yang kebodohannya itu ya tahu dari pengalaman-pengalaman, sedikit tahu. Tapi dalam konteks masih kebodohan, mungkin tidak bisa mengaitkan yang satu dengan yang lain, tidak bisa berlogika, ya. Jadi pengetahuannya itu sedikit lah gitu. Lalu ada yang orang itu menyebut waham itu ya waham. Kalau waham itu dugaannya itu menduga tapi lemah. Nah, ini yang membuat kesimpulan-kesimpulan itu lemah. Kadang salah-salah kesimpulannya, cara berpikirnya begitu. Nah, ini kalau mbak-mbak, adik-adik, mas-mas ini tergolong yang mana ini? Ya mudah-mudahan tidak tergolong dua-duanya ini. Itu buat dugaan, dugaan buat prediksi itu salah-salah gitu ya. Keputusannya itu salah-salah, banyak salahnya. Ya, paruhnya saja kadang benar, kadang salah. Ya. Ada orang yang tingkatannya itu juga sering syak, syak itu ragu-ragu. Ya, ada istilah syak wasangka gitu ya. Saya ragu-ragu. Ya, ragu-ragu. Sering ragu, apa-apa ragu, apa-apa ragu. Jadi,
keyakinan di hatinya itu kurang. Jadi ini kurang belajar nih. Nanti bisa disembuhkan itu ya dengan cara belajar yang banyak, lalu menjadi tambah keyakinan ragunya itu agak kurang gitu. Nah, lalu ada orang yang istilahnya itu dalam bahasanya itu bahasa Arab ya, bahasa Arab itu dugaannya itu kuat dan don dan itu dugaannya kuat ya, ya istilah-istilah saja, istilah-istilah umum saja ya. Jadi dugaannya itu kuat. Jadi kalau dugaan kuat itu kan berdasarkan keputusan-keputusan diri itu analisis sampai itu, lalu kalau bicara itu banyak pakai argumentasi, lalu dugaan-dugaannya itu bisa benar gitu. Nah ini lebih tinggi lagi cara berpikir di masyarakat seperti itu ya. Ya makanya sering bicara itu menjadi lebih meyakinkan gitu ya, karena berdasarkan dugaan-dugaan, biasanya dugaannya kuat ya benar gitu ya. Kemudian ilmu yakin. Nah ini kalau ilmu yakin itu yang mendalam dan tentu melewati mengetahui ya, lalu istilahnya itu mencari ilmu kan dia tahu, lalu paham, lalu mengawalkan ya. Dan berbagai proses dia tahu, lalu bisa bertanya, mendengarkan, memahami, menghafal, ya, mengajarkan, mengamalkan semuanya. Jadi ilmunya itu lebih mendalam. Nah, ini ada orang-orang yang seperti itu. Ya tentu saja hal tadi itu klasifikasi itu ya kurang pas ya, hanya diskusi aja kok ya, diskusi-diskusi saja. Ya, hanya untuk nambah pemikiran saja. Jadi kalau yang bawah yang mulai dari kalau yang atas itu kan apa memang orang-orang yang begitu ya sudah bisa gitu. Tapi bagaimana sekarang yang kurang mampu ini? Ya, mengapa terjadi tanda petik itu ya kebodohan, ketidakbisaan itu mengapa? Ya harus diatasi dengan cara belajar, hanya dengan belajar saja. Iqra membaca, ya, lalu mengetahui, mengetahui dulu, lalu paham, lalu mengamalkan. Itu jadi eh, banyak sekali juga ya orang-orang yang sampai tahap mengetahui loh, saya tahu ilmunya, saya tahu itu, tapi tidak paham ya, membaca tidak paham, banyak ya, membaca kalimat-kalimat hafal tapi tidak memahami. Kalau pahami itu paham dari artinya, tahu artinya, lalu memahami juga tingkat-tingkatan, mendalam sampai hati, sampai di pikiran, hati, jiwa raga, paham. Ya, jadi paham juga tingkat-tingkatan. Dia ya paham sedikit, paham yang banyak, sangat paham gitu ya. Lalu mengamalkan. Nah, kalau sampai mengamalkan, yang dipahami itu yang tentu saja kita inginnya yang baik-baik, dipahami yang baik, lalu kita mengamalkan. Misalnya ilmu sedekah, kita tahu mengetahui sedekah itu, ya tata caranya dan sebagainya, lalu tahu ini sedekah, sedekah, lalu paham, memahami itu ya antara mengetahui, paham terus menerus gitu, lalu meyakini sampai di hati, di jiwa raga, lalu mengamalkan berdasarkan pemahamannya tadi, ya terus seperti itu. Ya belajar umum juga begitu ya. Jadi mengetahui dulu, pahami ya, lalu dipraktekkan, diamalkan. Itu dalam konteks yang lebih kecil. Kalau kita belajar misalnya ya, misalnya belajar apa? Belajar suatu ilmu ya diketahui, mengetahui konsep-konsepnya, mengetahui, lalu memahami, paham betul ini beserta prediksi-prediksi penggunaannya ya, dugaan-dugaan penggunaannya, lalu bisa diamalkan, dipraktekkan ketika memecahkan masalah ya, kepahaman tadi tentang ilmu tadi digunakan untuk memecahkan masalah itu bentuk-bentuk kecil seperti itu untuk berlatihnya ya.
Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya bincang-bincang tentang beberapa tingkatan dari kita. Mudah-mudahan kita itu memperoleh ilmu yang banyak pada taraf yang sampai minimal itu mengetahui, memahami, dan mengamalkan. Dan punya dugaan-dugaan yang kuat sehingga pada diri kita menjadi orang yang tambah ilmunya, tambah berilmu. Ya, mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau ada salah saya mohon maaf yang besar-besarnya. Silahkan digali lagi, diperbincangkan lagi, diskusikan, dipahami lebih mendalam. Semoga barokah. Sekali lagi mohon maaf ada apabila ada salahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.